Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Mulyadi MA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah filsafat dakwah. Seterusnya rekan-rekan teman-teman yang saya sayangi, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kuliah kita. Selawat dan salam tak luput kita hadiahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pembahasan tentang wasilah dakwah dan materi tentang kebijaksanaan dakwah dan rukunnya yang akan disampaikan oleh rekan kami saudara Wahyudi. Kami silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama garis-garis pelaksanaan dakwah Islamiyah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya menghadapkan ke wajahmu ke timur dan ke barat bukanlah itu suatu kebaktian, tetapi kebaktian ialah orang yang beriman dengan Allah, hari akhirat, malaikat, Alkitab, para nabi, orang-orang yang menerima harta kekayaannya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang yang miskin, pengembara, mengemis, untuk membebaskan budak sahaya, yang mendirikan solat dan membayar zakat. Mereka menepati janji, bila berjanji tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan, terutama di waktu peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Dari ayat 177 tadi dalam Quran surah Al-Baqarah, selain menggariskan secara umum suatu lukisan dakwah Islamiyah yang bertitik tuju pembinaan iman dan amal salih yang mesti ditunjukkan kepada bidang sosial ekonomi, mendermakan harta kesayangan dan membayar zakat, bidang ibadah menjadikan salat, sedangkan akhlak menepati janji, bidang sosial politik tabah menghadapi penderitaan terutama di waktu perang. Tidak ada maksud dari permutaran kiblat, bahkan dari segala lambang ibarat, agar manusia selalu mengarahkan mukanya ke timur dan ke barat, dan bukanlah sasaran kebaktilan. Albir yaitu kumpulan kebaikan, al-khair itu lambang-lambang yang lahir, yang kena semata-mata gerak tidak membuktikan albir kebaktian, dan tidak pula membangkitkan al-khair yang kebaikan. Kebaktian ialah konsepsi dan rasa hati, amalan dan kelakuan. Konsepsi yang mencatat jejaknya dalam jiwa pribadi dan masyarakat. Amalan membina jejaknya dalam kehidupan pribadi jamaah. Kebaktian ialah konsepsi dan rasa hati, amalan dan kelakuan konsepsi yang mencakap jejaknya dalam jiwa pribadi. Masyarakat, amalan yang membina jejaknya dalam kehidupan pribadi jamaah. Tidaklah dimaksud dengan hakikat dalam hal ini mengemukakan muka ke arah timur dan barat baik menghadap kiblat ini ataupun ke kiblat itu, atau waktu taslim solat ke kiri ke kanan, ataupun segala gerak yang selalu dilakukan manusia sebagai lambang dan ibadah. Tetapi kebaktian ialah beriman dengan Allah, hari akhir, malaikat, Alkitab dan para nabi. Itulah dia albir, yang merupakan kumpulan al-khair. Karena itu nilai-nilai apakah yang terdapat dalam sifat-sifat itu yang menjadikannya demikian berat dalam timbangan Allah? Apakah nilainya beriman dengan Allah, hari akhirat, Alkitab, para nabi? Sesungguhnya beriman dengan Allah ialah titik balik dalam kehidupan ubudiyah atau kehidupan manusia, karena banyaknya daya gerak, banyaknya problema, banyaknya kecabanding. Titik balik ke arah ubudiyah tinggal semata untuk Allah yang membebaskan jiwa dari segala penyembahan, kemudian membungkuk
taraf yang sama dengan segala jiwa dalam satu barisan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya bukan lagi mengatasi segala benda, segala ikhtiar. Demikian itulah titik balik dari kekacauan kepada peraturan dan pertolongan kepada tentu tuju dan pandang pecah kepada satu arah. Manusia ini tanpa iman dengan Allah yang Maha Esa, dia tidak mengenal arah lurus ujung cita, dan dia tidak mengenal titik pusat di mana berkumpul sekelilingnya dalam kesungguhan dan persamaan, seperti halnya berkumpul dalam wujud semesta. Jelas nasab ikatan, jelas salam dan hubungan. Beriman dengan hari akhir yaitu beriman dengan keadilan ilahi yang mutlak di hari pembalasan, yang berarti bahwa kehidupan manusia di atas bumi ini tidaklah percuma, tidak kacau bila tanpa timbangan. Sesungguhnya kebaikan tidak akan menghilang balasannya sekalipun dia tidak pernah menerimanya. Beriman dengan malaikat yaitu sekelumit dari beriman dengan yang gaib, yang merupakan persimpangan jalan antara daya tangkap manusia dengan indera hewan, antara konsepsi manusia tentang wujud ini dengan konsepsi hewan. Manusia beriman dengan apa yang di belakang indera, sedangkan hewan terkait dengan indera yang tidak dapat dilampauinya. Beriman dengan Alkitab dan para nabi yaitu beriman dengan segala risalah dan semua rasul, beriman dengan kesatuan manusia, kesatuan Tuhannya, kesatuan agama dan kesatuan jalan menuju Tuhan. Rasa ini mempunyai nilai dan jiwa mukmin yang mewarisi pusaka segala rasul dan segala risalah. Dari uraian yang lalu dijelaskan bahwa dakwah Islamiyah yang arti sama dengan sabilillah, berarti bertitik awal konsep dari si iman dan amal salih yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan mempunyai daerah alam yang luas sekali, mencakup seluruh bidang di kehidupan manusia di semari dan rohani. Telah dijelaskan juga bahwa dakwah Islamiyah sebagaimana realisasi dari wujud pengutusan Nabi Muhammad menjadi Rasul berjalan terus sekalipun membawa risalah sendiri telah wafat. Kalau kita menyadari betapa pentingnya risalah Muhammad yang bertujuan membawa rahmat untuk umat manusia, maka mengerti pula lah bahwa untuk melaksanakan tujuan risalah itu yaitu dakwah Islamiyah agar benar-benar menjadi rahmat bagi alam semesta, memerlukan kebijaksanaan yang sungguh bijaksana. Allah sendiri mengutus Nabi Muhammad untuk tujuan tersebut telah menggariskan suatu kebijaksanaan dakwah yang harus menjadi pedoman bagi Muhammad dan bagi umatnya yang berkewajiban melanjutkan cita risalah akhir itu. Ayat-ayat tersebut meletakkan garis kebijaksanaan dakwah jelas tegas sekali. Yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmat, pelajaran yang indah dan perdebatan yang terbaik. Dan yang kedua, sikap keras musuh bila dilawan dengan sikap setimpal, tetapi kalau sabar tahan menderita itu lebih baik. Dan yang ketiga, kekejaman dan kepalsuan musuh tidak usah menyebabkan berduka cita dan bersepit dada, karena Allah selalu bersama orang yang bertakwa. Muhammad Izzah Daruzah menekankan kalau dakwah Islamiyah ingin berhasil, baik harus diikuti sepenuhnya, yaitu hikmah, mau'idah hasanah, hujjah dan judal dengan cara yang sebaik-baiknya, sekali tidak boleh keluar dari garis ini kecuali sekedar mengimbangi sikap lawan-lawan dan yang didakwahkannya. Di atas landasan ini Al-Quran meletakkan undang-undang dan dasar-dasar dakwah yang menentukan jalan-jalan dan cara-caranya, menggariskan metode Rasulnya dan bagi para guru dakwah setelahnya. Karena itu marilah kita memperdalam dustur dakwah yang telah diisyaratkan Allah dalam Al-Quran. Demikian Said Qutb menafsirkan ayat-ayat ini yang selanjutnya menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah di jalan Allah. Yang kedua, berdakwah dengan hikmah. Dan yang ketiga, mau'idah hasanah. Yang keempat, berdebat dengan cara yang baik. Dan yang kelima, bila permusuhan timbul, dustur dakwah selama kaidah tetap dalam daerah dakwah dengan lisan, perdebatan dengan alasan. Adapun apabila terjadi permusuhan yang ditujukan kepada angkatan dakwah, maka kebijaksanaan jadi berubah. Karena permusuhan adalah suatu perbuatan fisik yang harus dibalas timpal.
demi menegakkan kehormatan al-haq dan menolak kemenangan al-batil. Dan yang terakhir adalah dirinya tidak apa-apa. Maksudnya sekalipun kaidah kisas harus sebanding dengan Al-Quran, mengajukan kemanfaatan kesabaran pada waktu kaum muslimin kuasa menolak kejahatan dan menghentikan permusuhan. Baik, itu sajalah pembahasan kebijaksanaan dakwah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Wahyudi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rajul. Kami silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dakwah Islamiyah, suatu amanah Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh agar kamu menyerahkan amanah kepadanya, dan apabila mereka manusia agar kamu lakukan dengan adil. Sesungguhnya Allah mengajar kamu baik-baiknya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 57. Ayat ini menekankan dua tugas pokok umat Islam, yaitu 1. Menyampaikan amanah kepada ahlinya. 2. Memerintahkan dengan adil menurut jalan Allah. Menurut Syahid Qutb bahwa segala amanah dimulai dengan amanah besar, yaitu amanah yang ditanamkan Allah dengan fitrah manusia. Amanat di mana langit, bumi, dan gunung-gunung enggan menerimanya. Amanah yang kemudian dibebankan atas pundak manusia. Amanah itu ialah hidayah. Amanah makrifah. Amanah iman dengan Allah yang ditimbulkan kesadaran, kehendak sesungguhnya dan tawajuh. Inilah amanah fitrah manusia. Segala makhluk yang bukan manusia diilhami Tuhan beriman dengannya, mendapat petunjuk kepadanya, mengenalnya, menyembahnya, menaatinya, dan melazimkannya, menaati peraturan yang tanpa kesungguhan, tanpa kesadaran, dan tanpa kehendak. Amanah syahadat. Yang dimaksud dengan amanah syahadat yaitu penyiksaan menganut agama Allah, yaitu yang diterapkan pertama kali dalam dirinya sendiri dengan segala kesungguhan sehingga jiwanya menjadi juru bicara agama, juru bicara yang hidup dalam perasaan dan tingkah lakunya, hatta manusia dapat melihat lukisan iman dan dirinya. Alangkah indahnya iman ini, alangkah baiknya dan sucinya. Dengan demikian, dia akan mencangkup jiwa teman-temannya. Contoh yang diberikannya akhirat penyiksaan. Menganut agama demikian akan membekas dalam jiwa orang lain, akan menjadi juru dakwah agama kepada manusia setelah keutamaannya, kelebihannya terlebih dahulu tergambar pada dirinya. Bagi seorang mukmin tidak cukup penyiksaan iman dalam zat dirinya sendiri. Dia harus mendakwah
manusia lain kepada iman itu. Karena dakwah adalah salah satu amanah, yaitu amanah dakwah. Amanah dakwah yang dimaksud dengan amanah dakwah yaitu berdasarkan dengan mempergunakan segala daya upaya agar ajaran Allah tertancap di bumi, menjadi jalan hidup bagi jamaah mukmin, bahkan bagi umat manusia seluruhnya. Berdaya upaya dengan segala jalan yang ada pada pribadi dan jamaah, melaksanakan jalan Allah dalam kehidupan manusia adalah amanah besar setelah iman itu sendiri. Adapun amanah muamalat, yang dimaksud dengan amanah muamalat yaitu pelaksanaan pergaulan dengan manusia, mengembalikan amanat kepada mereka, amanat jual beli, amanat nasib bagi pemimpin dan rakyat, amanat membina anak-anak, amanat menjaga kehormatan jemaah dan harta benda. Tegasnya segala ajaran ilahi yang merupakan kewajiban dan tugas dalam segala bidang. Adapun amanat adalah, yang dimaksud dengan amanat adalah yaitu pelaksanaan hukum dan pemerintah dengan adil. Amanat adalah menghendaki agar keadilan berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan keadilan dalam lingkungan orang-orang Islam saja, bukan keadilan dengan ahli kitab saja, tidak manusia yang lain, tetapi ia adalah keadilan yang menjadi haknya tiap-tiap manusia, hak keadilan menurut jalan Allah dan sifatnya sebagai putusan meliputi seluruh umat manusia, mukmin dan kafir, lawan dan kawan, hitam dan putih, Arab dan ajarannya. Inilah keadilan yang belum pernah dikenal kecuali dalam tangan Islam dan pemerintahan umat Islam, kecuali ketika kepemimpinan Islam memimpin umat manusia. Demikian bahwa keadilan itu adalah asas pemerintahan dalam Islam, seperti halnya amanat adalah asas kehidupan dalam masyarakat Islam. Jalan Allah, seperti telah dijelaskan bahwa amanat dakwah Islamiyah bertugas menjelaskan jalan Allah sehingga menjadi jalan hidup bagi umat manusia. Sebab siapa yang tidak mempergunakan jalan Allah dalam kehidupannya, dia akan tergelincir. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, karena itu kehendaklah kamu melaluinya, dan janganlah kamu melalui jalan-jalan lain, sebab akan melewatkan kamu dari jalan Allah. Demikianlah wasiat Allah kepadamu, semoga kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Rajul. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Roli. Kami silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu keumuman Islam Muhammad. Wahai manusia, sesungguhnya aku Rasulullah kepadamu sekalian. Allah yang punya kerajaan langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, yang menghidup dan mematikan. Karena itu berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Nabi Ummi yang beriman dengan Allah
dan kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia sehingga kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Menurut Muhammad bin Duruzah, bahwa rukun dakwah yang penting ada 4, yaitu 1. Keumuman Rasulullah Muhammad. 2. Perhatian khusus Al-Quran terhadap agama Yahudi dan Nasrani. 3. Al-Quran mengharuskan penggunaan akal. 4. Gaya bahasa Al-Quran dan dakwah. Tentang 4 rukun dakwah ini saya akan uraikan dalam pasal ini dan pasal-pasal berikutnya. Keumuman Rasulullah Muhammad adalah salah satu rukun dakwah yang terpenting. Rasulullah yang mencakup seluruh umat manusia, Arab dan Ajam, termasuk di dalamnya ahli kitab dan bukan seperti yang dijelaskan Allah sendiri dalam kitab sucinya Al-Quran. Antaranya ayat 158 surat Al-A'raf yang ternukil pada awal pasal ini. Kerasulan Muhammad adalah Rasulullah akhir yang menyeluruh, Rasulullah universal yang tidak khusus untuk satu kaum, bukan untuk satu bumi dan bukan pula untuk satu generasi. Demikian Said Qutb menafsirkan ayat-ayat ini, yang selanjutnya menulis, sesungguhnya Rasulullah sebelumnya adalah Rasulullah lingkungan kaum yang terbatas dengan masa-masa tertentu. Dalam zaman masa antara dua rasul dan manusia melangkah terbatas atas tuntunan Rasulullah ini. Sebagai mempersiapkan mereka untuk menerima Rasulullah akhir, tiap-tiap Rasulullah mengandung pembaharuan dan perubahan dalam syariatnya sesuai dengan evolusi pertumbuhan manusia, sehingga apabila datang Rasulullah akhir, ia datang dengan ajaran dasar yang sempurna. Sementara aturan pelaksanaan dapat menerima pembaruan, ia datang untuk manusia seluruhnya, karena setelah itu tidak ada lagi Rasulullah untuk segala bangsa dan generasi di segala zaman. Ia datang sesuai fitrah yang dilakukan semua manusia, dan dari sana dibawanya oleh Nabi Ummi yang dalam fitrahnya hanya masuk pengajaran dan pendidikan Allah, dan tidak pernah fitrahnya dikotori pendidikan bumi dan pikiran manusia. Agar dia dapat membawa Rasulullah fitrah ke dalam fitrah manusia, wahai umat manusia, sesungguhnya aku Rasulullah kepadamu sekalian. Ayat yang menyuruh Rasul agar mengarahkan risalahnya kepada manusia ini adalah ayat Mekah dalam surat Mekah, turun untuk menjawab tantangan ahli kitab yang menuduh bahwa Muhammad waktu semarinya di Mekah hanya mengarahkan risalahnya kepada keluarganya saja, dan setelah kemenangan yang dia menyerahkan zaman kepadanya, barulah dia berpikir meluaskan risalahnya kepada kaum Quraisy, kemudian kepada orang Arab umumnya, kepada ahli kitab, kemudian baru mempelajari Jazirah Arabia dan negeri-negeri lain. Ini adalah secercah serangan yang sejak lama mereka tujukan kepada agama ini dan penganutnya, dan mereka akan senantiasa berbuat demikian. Bencana dan noda yang dilemparkan ahli kitab kepada agama ini bukanlah satu-satunya. Demikian pula kedustaan keji yang dibuat kaum orientalis juga tidak satu-satunya. Tetapi bencana besar ialah kenyataan adanya sebagian besar orang-orang tolol yang menenangkan dirinya muslimin. Mereka berburu pada ahli kitab fanatik yang menyerang Nabi dan agama mereka, memusuhi akidah, dan mereka sendiri mereka belajar dari mereka tentang agamanya. Diambilnya buku-buku karangan mereka tentang sejarah dan hakikat agama ini menjadi pegangannya. Kemudian orang-orang tolol yang tertipu dengan dirinya sendiri itu bertekuk dada mendakwa bahwa mereka adalah kaum terpelajar. Teknokrat. Kita kembali kepada pengarang Al-Quran setelah menugaskan Rasul memproklamirkan risalahnya kepada manusia seluruhnya. Lantas kita uraikan tugas selanjutnya, yaitu memperkenalkan kepada sekalian manusia Tuhan mereka yang sebenarnya.
Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, yang menghidup dan mematikan. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasul untuk manusia dari Tuhan mereka. Tuhan yang memiliki wujud seluruhnya mereka sendiri, sebagian dari wujud ini. Tuhan yang Esa dengan ketuhanannya dan semua yang lain adalah budaknya. Tuhan yang melambangkan kekuasaan ketuhanannya yang menghidup dan mematikan. Dan siapa yang memiliki wujud sekalian, yang ketuhanannya Esa atas segala makhluk, yang menguasai hidup dan mati untuk sekalian manusia, siapa yang demikian dia Tuhan, yang berhak manusia beragama dengan agamanya. Yang disampaikan mereka oleh Rasulnya, yaitu memperkenalkan manusia hakikat Tuhan mereka, agar di atas pengenalan ini tegak pengabdian mereka kepadanya atas ketaatan mereka kepada Rasulnya. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Rowi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang Al-Quran mengharuskan penggunaan akal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 11 sampai 12 yang artinya, dengan surat air hujan Allah menumbuhkan untukmu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya dalam hal demikian itu terdapat ayat bagi mereka yang pandai berpikir, dan Allah memberi kuasa kepada binatang-binatang. Itu terdapat ayat bagi mereka yang cakap mempergunakan akal, dan Allah menguasakan pula kepadamu untuk memanfaatkan segala ciptaannya yang berbagai rupa di atas bumi. Sesungguhnya dalam keadaan demikian terdapat ayat bagi mereka yang mempunyai ingatan. Sesungguhnya pengertian khusus Al-Quran terhadap penggunaan akal dan dakwahnya kepada manusia agar mereka mempergunakan akal dan pikiran, seperti antara lain tercatus dalam ayat-ayat tersebut di atas. Dalam kejadian-kejadian itu tertampang tanda bagi kaum yang cakap mempergunakan pikiran tentang pengurusan Allah akan alam ini. Peraturan-peraturannya yang mengatur kehidupan manusia, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa ada peraturan-peraturan itu yang sesuai dengan fitrah dan hajat hidupnya. Demikian Said Qutb menafsirkan ayat-ayat surat An-Nahl di atas. Yang selanjutnya menulis, orang-orang yang dapat mempergunakan pikiran yaitu mereka yang mengetahui dan dapat menyalami hidup pendapat biran Allah. Mereka yang sanggup mempertahukan keadaan nyata seperti nyata hujan dan hasil akibatnya di atas bumi dalam bentuk kehidupan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dengan sunnah agung untuk wujud dan pendalilannya atas adanya khalik, keesaan zatnya, keesaan iratnya, dan keesaan pentadriannya. Yang pertama yaitu pengendalian hikmah dalam memberi perintah dan larangan, bimbingan dan tuntutan. Al-Quran selalu menyertainya dengan sebab akibat atau menyuruh mengambil sebab akibat itu yang dalam istilah fikih terkenal dengan hikmatul tasyir, di mana dinyatakan bahwa segala perintah, segala larangan, segala bimbingan dan segala tuntutan tidaklah datang melalui sebagian urusan-urusan yang diwajibkan
afdal dan lebih berhak. Pengendalian sebab akibat dari urusan-urusan itu berarti mempersiapkan akal dan memuaskannya dengan faedah-faedah dan kemaslahatan yang terkandung dalam urusan-urusan itu, ataupun kemaslahatan dan bahaya-bahayanya yang demikian banyak kita dapati dalam berbagai surat Al-Quran, baik surat Makkiyah dan ataupun surat Madinah. Yang diantaranya itu, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di atas bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bebuyutan untukmu, dan dia hanya menyuruh kamu berbuat kejahatan dan kemaksiatan, dan agar kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Yang kedua yaitu penguatan kisah. Cara yang lain Al-Quran mempersiapkan akal manusia untuk berpikir, yaitu mengutarakan kisah-kisah di mana di celah lainnya diselipkan yang mengandung dorongan kepada akal untuk mengutuk ibarat dan belajaran, untuk mengutip ibarat dan pelajaran dari kisah itu, seperti yang dapat diserikan dari contoh-contoh berikut. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka terdapat ibarat perbandingan bagi mereka dengan mempunyai akal. Al-Quran bukanlah dongeng yang dibuat-buat, tetapi dia kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menguraikan segala sesuatu pedoman dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yang ketiga yaitu mendorong pemikiran. Cara yang lain lagi yaitu bahwa dalam Al-Quran ada uraian-uraian mengenai peristiwa-peristiwa alam, cernaan, peringatan, perintah, larangan, perundang-undangan, dan pelajaran yang diketegahkan dengan maksud untuk mendorong dan membangun pemikiran, perhatian, dan penggunaan akal dari para pembaca, para pendengar, dan semua orang yang dikitbahkan, seperti yang dapat kita baca di dalam contoh-contoh berikut. Apakah mereka tidak mendalami pengkajian Al-Quran? Dan andai kata Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, pasti akan mereka dapati di dalamnya pertentangan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 82. Selanjutnya itu perbandingan baik dan jahat. Cara yang lain lagi Al-Quran membangun kesadaran akal dan pikiran, yaitu dengan mengemukakan pembanding antara jahat dan baik, antara kerusakan dengan kesejahteraan, dan akibat-akibatnya di dunia dan akhirat. Dalam hal ini Al-Quran mendakwahkan kesadaran akal agar berpikir dan memilih mana yang lebih muslihat dan lebih manfaat, seperti yang dapat kita ketahui dalam contoh-contoh berikut. Adakah sama orang mati yang kami hidupkan kembali dan kami beri kepadanya cahaya, dengan apa dia berjalan di tengah-tengah manusia, seperti orang dalam gelap gulita yang tidak ada baginya jalan keluar. Demikianlah caranya dilukiskan untuk orang kafir hasil pekerjaannya. Al-Quran surat Al-An'am ayat 122. Yang selanjutnya itu pencegahan junub. Salah satu cara yang lain lagi Al-Quran membangun akal dan pikiran, yaitu dengan
mencela dan mencegah sikap junub manusia yang dengan fanatik buta tetap berpegang dengan pusaka, ajaran dan kepercayaan nenek moyangnya sekalipun fasik dan salah. Al-Quran dakwahkan akal untuk berpikir mendalam dan tidak fanatik, berpegang dengan yang lama karena lamanya, serta mengharuskan selalu mengikuti yang lebih baik dan lebih patut, seperti yang dapat kita saksikan di dalam ayat-ayat berikut. Dan apabila dikatakan orang berkata pada mereka, patuhilah kitab yang telah diturunkan oleh Allah, lantas mereka menjawab, tidak, bahkan kami akan mengikuti ajaran peninggalan nenek moyang kami. Apakah juga sekalipun nenek moyang mereka tidak dapat memikirkan sesuatu dan tidak mendapat petunjuk? Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Mungkin demikian dari kelompok 3. Saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.